Selamat datang di Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki wilayah daratan yang luas, dengan kawasan hutan yang mendominasi sebagian besar wilayahnya. Sebagai provinsi dengan wilayah terbesar di Indonesia, Kalimantan Tengah memiliki luas 15,3 juta hektar atau 8,11% dari luas total Indonesia. Kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah seluas 11,6 juta hektar atau 75,9% dari luas total wilayah provinsi. Kawasan hutan di provinsi ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, menjaga keanekaragaman hayati, serta menjadi penyangga sistem hidrologi di wilayah Kalimantan. BPKH Wilayah 21 Palangkaraya merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Secara umum, BPKH Wilayah 21 Palangkaraya memiliki tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan. BPKH Wilayah 21 Palangkaraya turut serta berkontribusi pada pencapaian target prioritas nasional, yaitu 1. Stranas Pencegahan Korupsi dan Kebijakan 1 Peta, melalui kegiatan penataan batas atau pengukuhan kawasan hutan 100%, di mana dari total penetapan kawasan hutan nasional dalam 4 tahun terakhir, seluas kurang lebih 19,4 juta hektar, 33%-nya, seluas kurang lebih 6,4 juta hektar, merupakan kontribusi dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua, penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan atau PNBP PKH, di mana dari total capaian PNBP PKH nasional tahun 2020 sampai 2024 sebesar kurang lebih 13,17 triliun rupiah, terdapat kontribusi dari Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,79 triliun rupiah atau 14% dari total nasional. 3. Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan melalui penyediaan sumber tanah objek reforma agraria atau yang disebut TORA, di mana dari total capaian SK Biru TORA yang telah diterbitkan secara nasional seluas kurang lebih 368.000 hektar sebesar 28% atau seluas kurang lebih 101.000 hektar merupakan kontribusi dari Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat, dukungan implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, di mana sampai dengan April tahun 2025 telah dilakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas kurang lebih 410.000 hektar atau 40,5% dari total nasional, seluas kurang lebih 1,01 juta hektar. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPKH Wilayah 21 Palangkaraya dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Terutama dalam hal pelayanan yang berkaitan dengan kawasan hutan, BPKH Wilayah 21 Palangkaraya terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik, serta berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, moto BPKH Wilayah 21 Palangkaraya adalah sigap melayani. Semangat, integritas, gesit, akuntabel, profesional. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, kami, segenap unsur pimpinan dan karyawan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 21 Palangkaraya berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. BPKH 21 sigap melayani. Sigap, semangat, integritas, gesit, akuntabel, profesional. Salam Tapal 21. BPKH Wilayah 21 Palangkaraya
merupakan salah satu satuan kerja pada Kementerian Kehutanan yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Kehutanan. Sebagai unit kerja yang berkesinambungan, membangun zona integritas di akhir tahun 2024. Pembangunan zona integritas telah mulai dilakukan dari tahun 2021. BPKH Wilayah 21 Palangkaraya telah menetapkan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Rencana pembangunan zona integritas dan agen perubahan tahunan telah ditetapkan guna mendukung terlaksananya pembangunan zona integritas WBK dan WBBM. Sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan zona integritas terus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pegawai. Penandatanganan Fakta Integritas Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM telah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen BPKH Wilayah 21 Palangkaraya dalam pembangunan zona integritas. Semua kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang zona integritas telah dipublikasikan melalui media sosial resmi milik BPKH Wilayah 21 Palangkaraya yang dapat dilihat oleh masyarakat luas. Dalam upaya menjamin pelaksanaan tugas fungsi dengan baik, sekaligus menjalankan pelayanan dengan prima, seluruh kegiatan dan pelayanan di BPKH Wilayah 21 Palangkaraya telah dibakukan dalam standar operasional dan prosedur yang mengacu pada proses bisnis di eselon 1. Pemanfaatan teknologi informasi dikedepankan untuk menjamin keterbukaan informasi, kemudahan akses, serta kemudahan dalam pengukuran kinerja. Beberapa sistem informasi yang diterapkan di BPKH Wilayah 21 Palangkaraya, antara lain, aplikasi Srikandi untuk merekam proses alur surat masuk dan surat keluar, aplikasi Simpeg untuk mengelola data kepegawaian, aplikasi Sirup untuk pengelolaan rencana pengadaan, aplikasi Sikadir untuk merekam kehadiran pegawai, aplikasi Simen untuk pengelolaan barang negara, aplikasi Sakti untuk pengelolaan keuangan dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Kemudian kalau kita coba internalisasikan, ada 6 area perubahan di dalam ZI. Ini harus paham semuanya. 6 perubahan itu apa saja? Jumlah sumber daya manusia yang tersedia di BPKH Wilayah 21 Palangkaraya tidak proporsional apabila dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada. Menurut hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah dilakukan di tingkat kementerian, jumlah sumber daya manusia yang ideal adalah sebanyak 107 orang, sedangkan jumlah tersedia sebanyak 52 orang. Beban pekerjaan rutin pelaksanaan tugas dan fungsi yang merupakan penjabaran, Renstra dan Renja Ditjen Planologi Kehutanan dapat direpresentasi dari alokasi anggaran yang diterima setiap tahunnya. Pagu anggaran selama 5 tahun terakhir, rata-rata mencapai kurang lebih 35 miliar rupiah per tahun. Peningkatan profesionalisme SDM menjadi harga mati untuk menghadapi tantangan besar tersebut. Upaya peningkatan profesionalisme ini dilakukan melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai untuk mengikuti training, bimbingan teknis, pelatihan, seminar, workshop, serta program izin atau tugas belajar. Asesmen pegawai juga telah dilakukan sebagai pertimbangan dalam penataannya. Akuntabilitas kinerja terus ditingkatkan dengan menjalankan seluruh komponen akuntabilitas, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan perhatian penuh dari unsur pimpinan. Seluruh hierarki perencanaan kinerja telah ditetapkan, yaitu Renstra, Renja, RKAKL, dan perjanjian kinerja. Implementasi atas dokumen perencanaan ini dipantau dan dievaluasi secara berkala dalam bentuk laporan bulanan melalui aplikasi Emonef Bappenas serta laporan kinerja tahunan. Evaluasi akuntabilitas internal dilakukan secara mandiri dan dilakukan verifikasi secara berjenjang hingga tingkat kementerian melalui aplikasi ISAKIIP. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja ini telah dibuktikan dengan hasil penilaian implementasi SAKIP 2 tahun terakhir. Hasil akhir evaluasi SAKIP BPKH Wilayah 21 yang dilaksanakan tahun 2023
memperoleh nilai 70,21 poin dan meningkat sangat signifikan di tahun 2024 dengan 80,23 poin. Berdasarkan hasil penilaian ini, terdapat peningkatan kategori nilai sakit dari sebelumnya. Berkategori BB, sangat baik, menjadi kategori A, memuaskan. Memperhatikan cakupan wilayah kerja dan keterbatasan jumlah SDM, BPKH Wilayah 21 menghadapi tantangan besar untuk dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Digitalisasi pelayanan merupakan kebutuhan yang mendesak dan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan pada BPKH Wilayah 21 Palangkaraya dilakukan secara online mulai tahun 2022 menggunakan aplikasi Sistem Penyimpanan Data Terpadu alias SIDADU dan Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Elektronik atau yang disebut SIMOLEK. Implementasi SIMOLEK ini bertujuan untuk mempermudah para pihak dalam pengajuan permohonan, memantau proses pelayanan yang sedang berjalan, serta akses dokumen hasil secara online. Proses menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Pelayanan yang dapat diakses pada SIMOLEK ini antara lain permintaan data dan informasi, permohonan analisis status, dan fungsi kawasan hutan, verifikasi lapangan PI, PPIB, verifikasi PNBP, PKH, dan tata batas areal kerja. SIMOLEK Plus juga berperan sebagai database dan pengarsipan dokumen-dokumen pelayanan, serta merekam tata waktu proses pelayanan pada BPKH Wilayah 21. Peningkatan pelayanan terus dilakukan dengan melakukan pengembangan SIMOLEK. Pada awal tahun 2025, BPKH Wilayah 21 telah melakukan evaluasi terhadap inovasi existing untuk disempurnakan. Hasil evaluasi SIDADU dan SIMOLEK Plus masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga berakibat dapat mengurangi kecepatan dan kemudahan proses pelayanan, ancaman keamanan data, serta tingkat akurasi hasil telaah dan pengambilan keputusan. Memperhatikan hasil evaluasi tersebut, maka saat ini telah dilakukan penyempurnaan dengan melakukan integrasi aplikasi SIMOLEK Plus dan database SIDADU menjadi satu sistem, yaitu Tapal 21 alias Tata Kelola Data dan Pelayanan Terpadu BPKH Wilayah 21. Tata kelola data yang baik akan mempercepat pelayanan yang dilakukan serta meningkatkan kualitas pengarsipan data. Sebagai bentuk komitmen seluruh unsur pegawai, BPKH Wilayah 21 Palangkaraya mendeklarasikan maklumat pelayanan dan dipublikasikan melalui media sosial. Pelayanan dijalankan berdasarkan SOP yang jelas, penerapan budaya pelayanan prima, serta mengimplementasikan penilaian kepuasan terhadap pelayanan sebagai upaya untuk perbaikan pelayanan. Dalam rangka penguatan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, BPKH Wilayah 21 Palangkaraya telah menyediakan media pengaduan masyarakat melalui berbagai platform seperti Instagram, website, email, Google Form, WhatsApp, kotak saran dan pengaduan yang terdapat di kantor BPKH. Prosedur penanganan pengaduan masyarakat telah ditetapkan melalui SOP yang jelas. BPKH Wilayah 21 Palangkaraya juga menyediakan ruang konsultasi di ruang terbuka di lingkungan kantor. Implementasi whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan juga telah ditetapkan melalui SK Kepala Balai. Sebagai upaya mengembangkan budaya anti korupsi, telah dilakukan penandatanganan pernyataan anti gratifikasi dan public campaign anti gratifikasi melalui banner dan media sosial. Pengawasan internal dilakukan dengan mengimplementasikan SPIP yang dimonitoring secara berkala dan dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal menggunakan aplikasi SIMAWAS. BPKH 21 siap melayani. Mau ngajuin permintaan layanan ke BPKH 21, ajuin aja lewat Tapal 21. Kayak beliau-beliau nih yang udah ngerasain manfaatnya. Kita simak apa kata mereka.
dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur berproses dalam mencari informasi mengenai pelepasan kawasan hutan dan kewajibannya. Dengan adanya Tapal 21 memberikan kemudahan luar biasa dalam proses pencarian informasi dan permintaan data. Kami bisa memantau proses secara real time, transparan, dan informatif. Ini adalah langkah nyata menuju pelayanan publik yang berbasis digital, yang modern dan responsif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Saya Esther Mutiara Luman Tobing, SU MSI, selaku Kepala Bidang PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. Hubungan kerja kami dengan BPKH 21 dalam rangka pelengkapan persyaratan perizinan, koordinasi dan lain sebagainya. Sejak ada Tapal 21, koordinasi dengan BPKH menjadi lebih mudah, informasi layanan secara terbuka, cepat, dan terupdate. Semua permohonan data terotomatis, hasilnya akurat dan dapat dipercaya. Pengarsipan digital, Dinas DPM PTSP bisa langsung tahu progresnya, real time. Terima kasih atas layanan yang telah dibangun. Semoga kerjasama ke depannya bisa lebih ditingkatkan demi kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya. Terima kasih. Nama saya Hadriani, Jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak ada Tapal 21, koordinasi dengan BPKH 21 jauh lebih mudah. Kami bisa mengakses informasi layanan secara terbuka dan cepat. Hal ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan di daerah karena layanan yang dilakukan akurat dan dapat dipercaya. Tapal 21 benar-benar membantu pekerjaan kami. Semua permohonan terdata otomatis, update-nya real time, dan Dinas Kehutanan bisa langsung mengetahui progresnya. Jadi dapat lebih transparan dan tidak ada lagi kebingungan soal dokumen. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada saat ini kami sedang berproses penataan batas Taman Hutan Raya Kota Waringin Timur di Balai Pemantapan Kawasan Hutan 21. Dahulu, pemberkasan dan pelayanan penataan batas areal bersifat manual, sehingga kita harus datang ke kantor BPKH secara langsung saat pengajuan permohonan, termasuk apabila ingin menanyakan progres layanan. Dengan adanya aplikasi Tapal 21 memberikan kemudahan luar biasa dalam proses perizinan. Sebagai pengguna layanan ini, saya merasa langsung efisiensi yang ditawarkan. Semua dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor pelayanannya. Saya bisa memantau progres perizinan secara real time, transparan, dan informatif. Ini adalah langkah nyata menuju pelayanan publik berbasis digital yang modern dan responsif. Terima kasih BPKH 21. Saya dan Umbara mewakili PT Global Yadiwangsa mengapresiasi atas adanya inovasi digital melalui aplikasi Tapal 21 oleh BPKH 21 Palangkaraya. Tentu sangat banyak manfaat dan kelebihan bagi kami sebagai pengguna dalam memudahkan akses ke sistem lebih efektif dan terintegritas dengan satu sistem yang terpadu. Saya Chandra Darmawan, perwakilan dari PT Rinjani Pariwisata Nusantara. Kami sangat mengapresiasi hadirnya Tapal 21 ini karena dengan adanya Tapal 21 ini proses pelayanan menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan di mana saja. Bahkan dapat diakses hanya dengan menggunakan telepon genggam. Kemudian dari segi proses pun menjadi sangat efektif sehingga hal ini berimplikasi terhadap komponen biaya yang menjadi jauh lebih efisien. Selain itu, fitur peta interaktif yang ada pada Tapal 21 sangat memudahkan kami dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui posisi keberadaan titik atau objek lokasi yang kita inginkan, apakah masuk atau tidak ke dalam kawasan hutan. Harapan kami semoga Tapal 21 ini menjadi langkah awal bagi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 21 untuk terus memberikan inovasi dan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya.